Jadi pariwisata itu adalah seseorang atau berkelompok berjalan-jalan menyenangkan. Secara kacamata itu belum fokus ke pariwisatanya. Kalau bicara tentang pengunjung yang hanya bermodalkan SPPD, oh itu berarti kita berpariwisata kayak dalam mengambil uang dalam celengan. Baik, dari apa yang sudah kita bahas tadi, yang kita koja-koja tadi, Bapak-bapak sekalian, bahwa apa yang saya tarik dari yang kita cerita-cerita tadi tentang pariwisata yang menurut Pak Ansar ada tantangan, ada peluang, yang menurut sudut pandang dari Bung Budianto bahwa seharusnya ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Kemudian dari Bung Samsul Adimahu mengenai budaya, adat istiadat. Kemudian ini yang terakhir, Bapak-bapak, bahwa saya mau minta rekomendasi apa saja dari Bapak-bapak sekalian tentang kemajuan pariwisata di Wakatobi. Saya mulai dari Bung Samsul Adimahu, silakan Pak. Oke, kalau kita melihat pariwisata Wakatobi untuk pembahasan tantangan, maka dari sudut pandang kami ini harus ada sinkron antara pemerintah kemudian masyarakat. Nah, kaitannya dengan budaya juga harus sinkron. Bagaimana melahirkan lembaga adat, bagaimana memperkuat lembaga adat, karena sebenarnya jualan kita itu tidak boleh terlepas dari ikatan-ikatan budaya. Bagaimana daya tarik wisata itu dia lebih menarik kalau diatur dengan baik dengan sistem-sistem budaya, kearifan-kearifan lokal. Seperti tadi disampaikan bahwa di Wakatobi itu ada namanya zonasi taman nasional, ya, atau namanya zonasi. Nah, kearifan lokal kita ada namanya sasi. Nah, tetapi di sini ini belum sinkron, masih banyak orang yang sasi ini dipahami dengan benar seperti itu. Jadi supaya ini maju pariwisata kita, maka pemerintah dan masyarakat bagaimana mengembangkan lembaga adat ini supaya itu lebih menarik lagi. Oke, memperkuat lembaga adat. Baik, kemudian saya lanjut ke Bung Budianto, silakan. Kalau menurut pandang saya untuk kita memajukan pariwisata di Wakatobi ini, itu kita harus melihat dulu tantangan yang bagaimana untuk pariwisata. Yang pertama itu bagaimana pariwisata itu menjangkau Wakatobi. Menjangkau Wakatobi dengan cepat dan bisa menyeberang di hari itu juga ke Wakatobi 2. Karena spot destinasi yang paling baik dan keren di Wakatobi ini ada di Wakatobi 2. Sehingga tamu itu tidak menghabiskan waktunya masih berputar-putar untuk mencari transportasi untuk menuju ke destinasi. Nah, itu tadi. Misalnya contoh pesawat yang dari Jakarta ke Wangi-Wangi itu sekitar jam 4 atau pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah itu baru nyampai. Sementara speed reguler yang ke Wakatobi 2 khususnya ke Pulau Tomia itu jam 2 atau jam 14.00, sehingga wisatawan itu dia dari rumahnya satu hari itu belum nyampai di destinasi yang dituju. Itu yang satu. Terus pemerintah juga harus, salah satunya ya, itu bagaimana penerimaan PNBP-nya atau apa itu PNBP? PNBP itu adalah pajak yang non pajak, apa? Penerimaan non pajak. Oh, penerimaan non pajak. Ya, itu harus diatur bahwa satu pintu. Misalnya contoh, kita di Wakatobi ini
pemerintah daerah masih memungut yang namanya PIN masuk Tampo Wakatobi. Sementara di Taman Nasional itu masih kartis. Sehingga ini yang perlu diatur oleh pemerintah untuk satu pintu, supaya kita yang dive guide lokal ini kita bisa dalam proses pengadministrasian kita satu pintu, kita nggak berbelit-belit lagi untuk mengatur itu. Nah, terus yang ketiga, bagaimana pemberdayaan tentang masyarakat lokal, karena masyarakat lokal itu adalah objek dalam berlangsungnya pariwisata. Karena contoh pariwisata di Wakatobi ini, kalau kita mau berbicara untuk dive center di Wakatobi ini belum ada yang pernah disentuh oleh pemerintah, belum ada. Disentuh apa itu, Pak? Artinya misalnya Bantuan. stimulun. Oh, stimulan. Apalagi kan kita sekarang menghadapi COVID-19 notabene tidak pernah beroperasi. Untuk membangkitkan kembali itu perlu stimulun yang bisa kita beroperasi kembali. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira itu cukup bagi Baik. saya. Oke, saya langsung terakhir ke Bung Ansar, silakan. Oh, mengenai hal yang perlu disampaikan ke publik sana tentang Wakatobi kekinian, sebenarnya saya hanya berilustrasi sama kopi. Ya. Kalau kopi itu apa ya? Kalau meracik pariwisata ini sesuai dengan selera kita, tapi tidak mampu memahami tentang seleranya orang, maka orang tidak akan datang. Jadi menurut saya pertama adalah konsep tentang pariwisata yang terpadu, kemudian pelibatan kelompok-kelompok pengelola yang terintegrasi, budayanya orang lah. Jadi saya lebih ke filosofi kopi. Filosofi kopi ini adalah perpaduan elemen antara gula, rasa gula, ada rasa pahitnya, kemudian ada warna beningnya. Ini akan membuat orang banyak peminatnya. Kalau sudah banyak peminatnya, pastilah orang berkunjung. Saya yakin Wakatobi akan banyak. Saya yakin masyarakat Wakatobi akan sejahtera. Karena apa? Banyak yang karakternya orang Wakatobi itu, Pak. Teori menirunya cepat. Teori menirunya cepat sekali. Biar diputar apa? Nah, kenapa itu dilakukan? Minta maaf kepada pemerintah di sana yang lagi berdasi duduk santai enak. Di kampung kita sudah melakukan upaya dengan konsep pendekatan pengelolaan pariwisata berbasis kadasi. Konsepnya sederhana kok. Mesti kita harus konsolidasi, kemudian kita desain dan implementasikan. Sederhana. Tidak perlu yang pakai teori banyak-banyak. Anggarannya juga tidak perlu besar-besar, tapi mampu men-trigger kelompok-kelompok yang mau berusaha. Ketika mereka dari segi sudut pandang sumber dayanya memotret Wakatobi kekinian dan menjadi masa depan yang akan datang, itu lebih enak, elegan. Tamu juga akan nyaman dan senang. Mungkin itu yang saya bisa mau sampaikan di sini. Jadi dua, pertama adalah pengelolaan terintegrasi, kemudian pelibatan kelompok masyarakat yang terpadu. Itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Slaki Channel. Saya Megawati Haritsyah, undur diri. Kita kembali lagi di konten-konten selanjutnya. Salam Slaki. Suara lantang anak karam Indonesia. Salam Selaki.